Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi mengenai perencanaan bahasa. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya, Niketet Ayurati Supadadewi dengan NIM 19120111037. Selanjutnya, rekan saya yaitu Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Tia Yusinta Lestari dengan NIM 19120111011. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan bahasa dan latar belakang perencanaan bahasa. Perkenalkan, nama saya Satrio Gusti Wisnumurti dengan NIM 19120111042. Saya di sini sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Edo Bagus Gede Beja Pratnyana dengan NIM 19120111034. Nah, itulah anggota kelompok dari kelompok 7. Kalian pasti penasaran kan apa itu perencanaan bahasa? Langsung saja kita ke topik pembahasan. Topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian perencanaan bahasa dan latar belakang perencanaan bahasa yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Sinta Ardi. Saya persilakan untuk Sinta Ardi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan bahasa. Istilah perencanaan bahasa awal-awal dikemukakan oleh Haugen pada tahun 1959 dalam artikelnya ketika ia melakukan suatu usaha perencanaan bahasa di Norwegia. Nah, perencanaan bahasa itu sendiri dapat dipahami dalam berbagai sudut pandang. Menurut Saputra dalam Cair tahun 2010 halaman 185 mengemukakan bahwa perencanaan bahasa merupakan usaha untuk membuat penggunaan bahasa atau bahasa-bahasa dalam suatu negara di masa depan dengan lebih baik dan lebih teratur atau terarah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan bahasa adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan suatu bahasa dengan melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembekuan bahasa sasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perencanaan bahasa tersebut. Menurut Ferguson dalam Muslim dan Oke pada tahun 2010 halaman 1 mengemukakan bahwa terdapat 3 alasan mendasar yang melatar belakangi dilakukannya perencanaan bahasa tersebut. Nah, ketiga alasan mendasar itu dapat saya paparkan. Yang pertama, bahasa itu dinamis, sehingga menyebabkan bahasa tersebut hidup, berubah, dan berkembang. Selain itu, bahasa itu aktif dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat pemakai bahasa tersebut. Alasan yang kedua adalah pemakai bahasa yang sedikit banyak telah memiliki pengetahuan mengenai linguistik atau bahasa. Dengan memiliki pengetahuan tersebut, maka mereka akan dengan sendirinya dapat menilai dan menentukan benar tidaknya penggunaan suatu bahasa tersebut. Mereka juga dapat membedakan suatu bahasa, apakah bahasa itu baku, dialek, kreol, slang, dan variasi bahasa lainnya. Pada prinsipnya, pemakai bahasa, baik itu penutur, penulis, pendengar, dan pembaca, dapat menilai suatu bahasa benar atau salah berdasarkan ilmu bahasa yang telah diketahuinya atau yang telah dimilikinya. Nah, alasan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah adanya penjajah yang juga dapat menyebabkan penggunaan bahasa pada masyarakat tertentu berubah. Nah, itulah ketiga alasan mendasar
yang melatar belakangi perencanaan bahasa tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya topik ketiga yaitu aspek-aspek perencanaan bahasa yang akan dibawakan oleh Satrio. Saya persilakan untuk Satrio. Menurut pengamatan Ferguson, dalam hal perencanaan bahasa, aspek-aspek yang akan dilaksanakan sebagai tujuan perencanaan adalah pembakuan, modernisasi, dan grafisasi. Bahasa-bahasa baru yang diserahi fungsi-fungsi kemasyarakatan yang baru akan memerlukan penggarapan-penggarapan tertentu agar bahasa itu dapat memenuhi fungsi kemasyarakatan yang diharapkan oleh bahasa itu. Tentunya salah satu yang diperlukan ialah pembakuan atau standarisasi. Tujuannya agar ada kesamaan penggunaan oleh semua pemakai bahasa tersebut yang diawali oleh pembakuan ejaan, yakni cara penulisan kata-kata dan kalimat-kalimat dari bahasa itu supaya ada pengertian yang cukup tinggi dari pemakainya. Langkah berikutnya adalah penyebarannya. Maksudnya adalah dengan mengumumkan dan membuat orang lain memakai dan mempelajari bahasa tersebut. Hal ini bisa dilakukan secara formal melalui sekolah-sekolah dan buku-buku, juga secara informal melalui media massa seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Setelah diawali pembakuan ejaan, pembakuan berikutnya adalah pembakuan istilah. Kemudian barulah menuju ke pembakuan tata bahasa. Nah, itulah aspek-aspek dari perencanaan bahasa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai jenis masalah dalam perencanaan bahasa dan sasaran perencanaan bahasa yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Teja Pratnyana. Saya persilakan untuk Teja. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis masalah dalam perencanaan bahasa. Ada beberapa jenis masalah yang sering timbul dalam perencanaan bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika kita lihat dari segi bahasa, kurangnya relevansi bahasa baku dengan kebutuhan pembangunan serta masyarakat Indonesia menyebabkan permasalahan atau terkendalanya perencanaan bahasa. Yang kedua, dilihat dari segi warga pemakai bahasa Indonesia. Nah, sebagian rakyat Indonesia lebih memilih menggunakan bahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Memprioritaskan penggunaan bahasa asing akan mengurangi kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Ini merupakan kelemahan dalam pengimplementasian hasil-hasil pembukaan bahasa Indonesia, sehingga sulit rasanya untuk dapat diterapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, dilihat dari segi pelaksana. Pemerataan kegiatan, hasil kegiatan pembinaan dan pembangunan, pengolahan tenaga dan sumber daya lain yang diamanahkan kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa kurang terlaksana dengan baik, sehingga menyebabkan terkendalanya perencanaan bahasa Indonesia. Kemudian, dilihat dari segi proses perencanaan bahasa. Proses perencanaan pembakuan bahasa Indonesia dirasa masih mengandung kelemahan dalam hal pengawasan, penilaian, dan juga pengukuhan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan masalah-masalah dalam perencanaan bahasa. Selain masalah dalam perencanaan bahasa, di sini saya juga akan membahas sasaran perencanaan bahasa. Nah, dari berbagai kajian, dapat kita lihat sasaran perencanaan bahasa yang dilakukan setelah menetapkan kestatusan bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan bahasa yang direncanakan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi kenegaraan, dan sebagainya. Kemudian, khalayak di dalam masyarakat yang diharapkan akan menerima dan menggunakan saran yang diusulkan dan diterapkan. Lalu, jika sasarannya adalah bahasa atau korpus bahasa yang akan dibina dan dikembangkan, maka sasaran itu dapat menjadi bermacam-macam. Misalnya, antara lain, pengembangan sandi bahasa di bidang peristilahan,
di bidang pemekaran ragam wacana, dan sebagainya. Selain itu, dapat juga direncanakan pembinaan pemakaian bahasa di bidang pengajaran dan penyuluhan. Dapat juga direncanakan untuk membangkitkan kembali bahasa lama atau yang tidak digunakan lagi, untuk digunakan kembali seperti yang dilakukan oleh negara Irlandia dan juga Israel. Nah, jika sasaran perencanaan itu adalah khalayak di dalam masyarakat, maka perencanaan itu antara lain dapat diarahkan kepada golongan penutur asli atau yang bukan penutur asli, kepada yang masih bersekolah, kepada kaum guru, pada semua jenjang pendidikan, kepada khalayak dalam kelompok di bidang ilmu komunikasi media, seperti majalah, surat kabar, televisi, film, dan lain sebagainya. Juga kepada kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu perencanaan bahasa merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melestarikan dan menumbuh kembangkan suatu bahasa dengan melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembukukan bahasa sasaran. Nah, menurut Ferguson, dalam Muslik dan Oka pada tahun 2010 mengatakan bahwa ada 3 alasan mendasar yang melatar belakangi dilakukannya perencanaan bahasa. Yang pertama yaitu bahasa dikatakan dinamis. Sebagian besar pemakaian bahasa telah memiliki pengetahuan mengenai linguistik. Lalu adanya penjajahan, yang dimana penjajahan juga dapat menyebabkan penggunaan bahasa pada masyarakat tertentu dapat berubah. Nah, lalu menurut pemantauan Ferguson pada tahun 1968 mengenai aspek-aspek perencanaan bahasa yang dilaksanakan sebagai tujuan dalam perencanaan bahasa mencakup 3 aspek. Yang pertama yaitu pembakuan atau standarisasi, yang kedua itu modernisasi atau intelektualisasi, dan grafisasi atau tulisan dan ejaan. Nah, selanjutnya jenis-jenis masalah yang sering timbul dalam perencanaan bahasa adalah yang pertama yaitu dari segi bahasa, yang kedua dari segi pemakai bahasa Indonesia, yang ketiga itu dari segi pelaksana, yang keempat dari segi pemerataan kegiatan, dan yang terakhir dari segi proses perencanaan bahasa. Jika sasaran adalah bahasa atau korpus bahasa yang dibina dan dikembangkan, maka sasaran itu dapat bermacam-macam. Antara lainnya, pengembangan sandi bahasa di bidang peristilahan dan di bidang pemekaran ragam wacana. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi.